Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Diduga korsleting listrik, 21 kios di Pasar Cineam, Kabupaten Tasikmalaya ludes terbakar. Tidak gelar aksi dalam peringatan Hari Buruh Sedunia, kaum buruh di Kabupaten Subang gelar kegiatan mancing bersama. Arus balik libur Idul Fitri di Jawa Barat terjadi sejak hari Minggu hingga Senin. Ya, informasi pertama hari ini, Pasar Cineam di Kabupaten Tasikmalaya Senin dini hari ludes terbakar. Kobaran api menghanguskan 21 kios pasar yang menjual sembako hingga peralatan elektronik. Rekaman video warga menunjukkan kebakaran yang menimpa Pasar Cineam di Kabupaten Tasikmalaya pada Senin dini hari. Api yang diketahui pertama kali pada pukul 1.30 dari bagian tengah kios pasar. Kondisi bangunan yang sebagian besar terbuat dari bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke kios lainnya sehingga menghanguskan 21 kios. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi 45 menit kemudian langsung melokalisir area kebakaran agar api tidak merembet ke bagian pasar lainnya. Pak, kiosnya jualan apa ini, Pak? Sayuran Habis semua, Pak. habis bakar. Terus gimana nih ke depannya, Pak? Tahu melanjut kalau ada ya nggak bisa lanjut. Nah, nggak ada modal lagi ya, Pak ya? Iya, Harapannya kepada pemerintah gimana, Pak? ya mudah-mudahan ada pertolongan ya buat pedagang-pedagang yang di sini gitu. Oh, terutama untuk modal awal ya, Pak ya? Yang gitu. Saat kejadian, sebagian besar pemilik kios tidak ada di tempat karena kebakaran terjadi pada dini hari. Pasca kebakaran, polisi melakukan olah TKP dengan menerjunkan tim Inafis dari Polres Tasikmalaya Kota untuk menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga muncul dari kios elektronik akibat konsleting listrik. Untuk yang diduga sendiri kami masih dalam rangka penyelidikan, kami masih olah TKP dari Polsek didukung oleh Inafis maupun identifikasi dari Polres Tasikmalaya Kota masih melaksanakan penyelidikan. Jadi totalnya ada berapa kios kemana? Untuk total sendiri kerugian materi ada 22 kios yang terbakar di Pasar Salak Cineam. Ditaksir kerugian? Taksir kerugian sekitar 2 miliar rupiah. Siap. Sementara itu, pemerintah desa akan membantu para pedagang untuk bisa berjualan kembali dengan membuat kios sementara di depan kios yang terbakar. Pihak BPBD juga telah membangun tenda sementara untuk melakukan evakuasi material kebakaran serta mengamankan lokasi. Ini relawan penanggulangan bencana di tingkat desa sedang membangun tenda untuk posko. Tujuannya? Karena nanti mungkin mereka akan bermalam di sini untuk mengamankan lokasi kejadian yang ada di pasar yang kebakaran ini. Menurut informasi sementara, ini api ini bersumber dari kios toko elektronik. Oh. Dugaan sementara apa ini, Pak? Penyebabnya, Pak? Dan sementara korsleting listrik. Insya Allah saya mau diturunan buat sementara dia bisa jualan Ya. di depan polislen yang di depannya ini. Kalau nanti kios sementara ini akan dibantu atau seperti apa nanti? Ya buat sementara insya Allah mau dibantu dengan cara apapun juga karena termasuk yang di sini warga saya juga. Terus ada yang dari luar kan intinya saya bertanggung jawab untuk membantu ini. Akibat kebakaran, 21 kios ludes terbakar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Kaum buruh memperingati Hari Buruh Sedunia tanggal 1 Mei 2023 di berbagai wilayah di Jawa Barat. Dalam aksinya mereka menyuarakan sejumlah aspirasi, diantaranya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Di Kota Bogor, dengan membawa atribut aksi, sejumlah anggota Serikat Pekerja Nasional atau SPN Kota Bogor berangkat unjuk rasa ke Jakarta dari Stasiun Bogor pada Senin pagi. Perwakilan buruh ini sengaja menggunakan transportasi kereta komuter lain untuk bergabung dengan massa lainnya dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Dalam tuntutannya, para buruh meminta pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja, menolak RUU Kesehatan dan menyuarakan dukungan kepada calon presiden 2024 mendatang yang pro kepada kaum buruh.
Mereka berharap Capres mendatang bisa mengakomodir kepentingan buruh. Yang masih saat ini kita pertahankan bahwa kita masih menolak tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dinamakan Undang-Undang Omnibus Law. Yang disebut dengan Capres pro buruh diantaranya hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan buruh. Kita sudah tahu Undang-Undang Cipta Kerja menuangkan beberapa poin yang isinya diantaranya banyak ketidaksesuaian dengan kepentingan buruh. Contoh lain banyak tentang hak pesangon, ya hak-hak yang lainnya, gitu ya. Itu banyak yang merugikan, bahkan kita anggap sebagai undang-undang yang tidak lebih baik daripada undang-undang yang sebelumnya. Di Kota Bandung, ratusan petugas dari Polrestabes Bandung menggelar apel siaga untuk pengamanan demo Hari Buruh di halaman Gedung Sate, Kota Bandung. Sebanyak 580 anggota kepolisian disiagakan untuk mengamankan aksi. Dari jumlah tersebut, 480 petugas mengamankan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sedangkan 100 petugas lainnya disiagakan di depan DPRD Provinsi Jawa Barat. Polisi diimbau untuk tidak terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab saat berlangsungnya aksi. Untuk di Gedung Sate ini kita siapkan sekitar 480. Oke? Ya, nanti itu kita siapkan 100 satu SSK di sana. Nanti bisa bergeser dan lainnya. Termasuk kita standby-kan di Polrestabes pun nanti. Oke? Himbauan Pak. Ya, himbauan intinya ini adalah hari May Day, hari buruh. Silakan buruh menyampaikan aspirasinya. Ini adalah mereka, silakan sampaikan dengan baik, humanis. Insya Allah polisi akan memberikan pelayanan pengamanan secara maksimal, secara humanis juga kepada para rekan-rekan buruh. Oke? Demonstrasi diikuti massa buruh dari berbagai aliansi buruh. Kegiatan di sini benar-benar saya dengan para pejabat utama akan mendampingi. Iwan Kurniawan dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bogor dan Kota Bandung. Sementara itu, unjuk rasa yang biasa dilakukan para buruh saat memperingati Hari Buruh tanggal 1 Mei tidak dilakukan oleh para buruh di Kabupaten Subang. Mereka menggelar kegiatan mancing bersama dengan aparat TNI Polri. Dalam aksi mancing tersebut, mereka juga tetap menyalurkan aspirasi kepada Disnaker Trans Subang. Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengikuti kegiatan mancing bersama dengan aparat TNI Polri. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day. Para buruh di Kabupaten Subang ini memilih untuk memancing bersama daripada menggelar aksi. Pasalnya, mereka telah mengirimkan perwakilan buruh untuk menggelar aksi di Jakarta. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Subang ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan para buruh serta untuk menjalin kekompakan. Tenaga kerja di Kabupaten Subang bisa terserap, pengangguran kita juga bisa berkurang. Insya Allah buruh tambah sejahtera dan tambah meningkat kesejahteraannya. Kenapa milih kegiatan memancing seperti ini? Kita meningkatkan untuk lebih kekeluargaan, lebih keakraban, support dari Ibu Kapolres juga dari Kodim 0506 luar biasa, sehingga ini acara ini terselenggara dengan meriah, dengan sukses. Dalam mancing bersama tersebut, para buruh juga tetap menyalurkan aspirasi kepada Disnaker Trans Kabupaten Subang. Alhamdulillah, ya kita pun di sini kita juga ada perwakilan, kita menghargai istilahnya diskusi ini, silaturahmi ini. Jadi kami dengan buruh SPSI atau SPSI kita juga hadir. Ya, di Jakarta pun kita sama, kita juga hadir. Ya mudah-mudahan atas istilahnya silaturahmi ini, diskusi ini ada membuat lebih baik ke depan, khususnya untuk buruh Kabupaten Subang. Keduanya juga ya pengusahanya juga, tolonglah yang nakal-nakal mau oleh Dinas Tenaga Kerja agar dipecutin gitu. Setelah mancing bersama dan menyampaikan aspirasi, para buruh juga menerima door prize dan hadiah bagi yang paling banyak mendapatkan ikan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ya, ada yang berbeda dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei kemarin di Kota Banjar. Para buruh bersama Forkopimda Kota Banjar menggelar jalan sehat dan pasar murah bersama. Cara ini dianggap lebih efektif dan menjaga kondusivitas investasi di Kota Banjar. Seluruh peserta sudah tersusun dengan baik. Hari Buruh tanggal 1 Mei di Kota Banjar yang biasanya diperingati dengan unjuk rasa, kali ini dirayakan dengan cara yang berbeda. Para buruh tidak lagi menggelar unjuk rasa, namun dengan melaksanakan olahraga bersama jalan sehat.
Kegiatan ini digelar dengan kerjasama antara buruh dan Forkopimda Kota Banjar. Tak hanya itu, di Balai Kota Banjar juga digelar pasar murah yang diperuntukkan bagi para buruh. Seluruh OPD yang ada juga dengan Forum Solidaritas Buruh dan para buruh yang ada ini bersinergi berkolaborasi dalam rangka memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional ini dengan kegiatan yang positif, mengolahragakan masyarakat supaya masyarakat kita sehat. Kemudian juga di dalamnya ada kegiatan-kegiatan UMKM untuk mendorong memajukan perekonomian. Kemudian juga ada bentuk pasar murah yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, itu adalah bentuk upaya membantu dalam hal yang lebih konkret lagi. Misi buruh di Banjar seperti apa sih? Sangat mengkhawatirkan karena dengan tidak adanya ataupun kurangnya perusahaan di Banjar susah untuk mencari lapangan pekerjaan. Jadi tuntutan tadi itu disampaikan dengan hal-hal positif. Siap, dengan hal humanis untuk apa? Untuk investor masuk ke Kota Banjar karena dengan aman dan nyaman Kota Banjar, insya Allah investor pasti akan masuk ke Kota Banjar. Cara ini dianggap lebih efektif untuk merayakan Hari Buruh dibandingkan dengan unjuk rasa. Langkah ini juga membantu Pemkot Banjar untuk menjaga kondusivitas investasi di Kota Banjar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar.